Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar buku tema 1 pada pembelajaran yang keempat pada halaman 39. Baiklah, langsung saja kita lihat buku tema 1. Ya, dilihat di situ. Di situ tuliskan, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Apa saja? Yuk kita lihat di bawahnya. Ya, di situ ada sebuah gambar tumbuhan kemudian menghasilkan O2 atau oksigen. Oksigen digunakan untuk kita bernafas dan juga hewan. Kemudian dari pernafasan tadi kita menghasilkan CO2. Kemudian CO2 itu digunakan kembali oleh tumbuhan dan bantuan matahari untuk mengadakan fotosintesis yang menghasilkan O2 lagi. Sehingga dengan adanya tumbuhan, maka lingkungan kita akan terasa segar karena banyak menghasilkan O2. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama adalah bahwasanya nanti semua siswa-siswi sekalian dapat menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kemudian yang kedua adalah merumuskan komponen apa saja yang termasuk kesimpulan yang baik. Yang ketiga adalah anak-anak sekalian dapat menyebutkan atau memberi contoh 3 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan daripada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Kita lihat di situ manfaat tumbuhan. Mungkin anak sekalian sering menanam bunga, ya, bunga. Apa manfaatnya bunga? 1, menambah keindahan lingkungan. 2, terasa segar. Kenapa? Karena banyak menghasilkan oksigen. Dan banyak lagi, silahkan dicari ya, apa saja manfaat kalian menanam bunga di halaman kalian. Langsung saja kita lihat. Coba kita baca bersama-sama pada halaman 41 paragraf 1 dari teks jagung ya, di pembelajaran pertama dulu. Kita baca di situ, paragrafnya adalah, kemudian nanti akan kita lihat ide pokoknya kemudian kesimpulannya. Dengan melihat itu diharapkan nanti kita tahu, oh ya, ciri-ciri yang baik itu seperti apa ya. Paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya apa?
jagung sangat penting di Indonesia. Nah, dari itu apa kira-kira kesimpulan baik itu apa ciri-cirinya? Oke, kita lihat yang paragraf kedua supaya lebih memahami. Kita baca sama-sama paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung akan dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Yalah. Sekarang kita lihat apa ide pokoknya. Ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji atau yang disebut dengan apa? Generatif. Nah, dari dua bacaan tadi, apa kira-kira ciri-cirinya? Ayo, silahkan cari apa ciri-cirinya. Bella, kalian simak. Kita lihat sama-sama, ya. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ya, perhatikan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Boleh juga dicatat, ya. Yang pertama adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi ciri-ciri yang baik, kesimpulan itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kesimpulan tadi merupakan intisari dari tulisan. Kemudian yang ketiga, dimulai dari yang sifatnya khusus ke umum. Kemudian yang keempat, kesimpulan yang baik adalah menggunakan kosakata baku. Kemudian yang terakhir, kesimpulan baik adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok. Jadi kesimpulan itu dari ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itulah daripada ciri-ciri kesimpulan yang baik, harus berisikan seperti itu. Bila kita lanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya, ya. Tujuan pembelajaran adalah anak-anakku diharapkan dapat menyebutkan atau memberi contoh 3 perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Baiklah, sebelumnya ayo kita sama-sama baca Pancasila. Yuk diikuti. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira semuanya sudah hafal ya, karena ini sering kita baca saat upacara hari Senin. Bila kita lanjutkan, kita lihat gambarnya itu, ya. Kita lihat yang pertama itu gambar apa itu, kemudian yang kedua gambar apa itu. Oke, bisa. Yang pertama adalah kita bekerjasama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, ya. Semuanya baik laki-laki perempuan semua bergotong royong, sehingga hasilnya akan lebih cepat, akan lebih
Bagus. Yang sebelah kanan, gambar apa itu? Kita bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dengan belajar kelompok, ya, dengan belajar kelompok bersatu sehingga ide-idenya bisa kita satukan. Nah, dari gambar itu coba ceritakan menurut bahasa kalian masing-masing. Bella, sudah bisa? Apalagi contohnya? Contoh misalnya kita bergotong royong membersihkan lingkungan. Kita bergotong royong, apalagi ada mengangkat barang yang berat kan? Kalau tidak mampu maka kita angkat bersama-sama. Bella, jadi tugas hari ini yang pertama adalah sebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. Yang kedua adalah sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Mudah-mudahan semuanya bisa membuat dengan baik sehingga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Saya kira sekian saja. Wa guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.